Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Syafitri dengan nomor NIM 2333080 akan mempresentasikan coding praktikum MATLAB. Nah, baiklah, yang pertama, untuk praktikum 6 mengenai deret, ada soal yang C, mengenai menghitung kecepatan kereta. Dengan coding sebagai berikut, ketika di-run maka akan menghasilkan jarak kereta ke menara, misalnya adalah 75 meter. Nah, dengan coding berikut maka akan menghasilkan jarak kereta yang berurut karena kita menggunakan fungsi for di sini. Dan jarak serta kecepatan kereta tersebut akan berjalan dari mulai dari jarak 75 meter hingga jarak 500 meter. Selanjutnya, untuk soal yang E mengenai seleksi calon pemilih pada saat pemilu. Dengan coding sebagai berikut dengan menggunakan fungsi while, for, dan if, maka ketika di-run akan menghasilkan output sebagai berikut, di mana banyak pendaftar dimisalkan dengan N. Misalkan banyak pendaftar ada 2 orang, di mana nama pertama adalah Nah, untuk pemilih pertama dengan kewarganegaraan WNI dan umur 23 tahun, maka ia termasuk dalam pemilih. Berikutnya untuk input kedua. Nah, berikut adalah bentuk output kedua. Apabila kewarganegaraannya bukanlah WNI, maka data atau nama pemilih tersebut bukanlah seorang pemilih. Selanjutnya, jika kita menekan selanjutnya untuk fungsi yang F, yaitu untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Pertama-tama kita harus memasukkan bilangannya. Saya mencontohkan di sini bilangan 25. Selanjutnya,
adalah soal untuk deret soal ke-6 atau yang F mengenai cermin. Nah, pada soal ini saya menggunakan fungsi switch case, if, dan juga if. Nah, untuk pilihannya sendiri, terdapat pilihan yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Di sini saya akan mencobakan untuk cermin cekung terlebih dahulu. Masukkan tinggi benda, jarak dari pusat kelengkungan, jari-jari kelengkungan cermin. Nah, berikut didapatkan hasilnya. Soal selanjutnya, praktikum berikutnya adalah praktikum mengenai simulasi. Untuk soal pertama, yaitu untuk mensimulasikan pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan lemparan pada bidang. Nah, untuk itu saya akan menggunakan fungsi for di sini dengan input banyak datanya, yaitu banyaknya sudut elevasi yang akan digunakan atau yang akan divariasikan. Nah, dengan kecepatan awal 10 meter per second dan banyak data 2, sudut elevasi pertama 45 derajat dan sudut elevasi kedua 60 derajat. Nah, dari input yang setelah kita masukkan, maka akan dihasilkan output berupa grafik sebagai berikut, di mana akan muncul 2 garis lintasan yang mempresentasikan untuk sudut elevasi 45 derajat dan juga sudut elevasi 60 derajat. Selanjutnya untuk simulasi nomor 1 yang B, yaitu untuk melihat atau memsimulasikan pengaruh kecepatan awal terhadap jauhnya lemparan. Di sini sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan fungsi for, di mana alpha adalah sudut elevasi dan n input banyak data, dan juga selanjutnya saya akan memvariasikan kecepatan awal. Untuk sudut elevasinya, awalnya 10 meter per second dan juga 15 meter per second. Nah, dari input yang telah kita masukkan, maka akan dihasilkan lintasan peluru sebagai berikut, di mana dapat kita lihat pada saat keadaan sudut elevasinya sama, namun kecepatan awalnya berbeda, maka jarak jangkauan dari lintasan tersebut juga akan berbeda. Selanjutnya, untuk nomor 2 yang A, untuk mengetahui pengaruh sudut fasa terhadap superposisi gelombang. Nah, seperti yang kita ketahui, superposisi gelombang ini merupakan jumlah dari penjumlahan dari dua buah gelombang. Nah, karena di sini yang divariasikan adalah sudut fasa, maka kita akan menetapkan variabel lain dalam keadaan tetap.
amplitudenya 50. Redamannya 0,2, massa 10, banyak data 2, konstanta pegas pertama 200, dan kedua 100. Nah, dari input yang telah kita masukkan, maka kita akan mendapatkan grafik osilasi redaman. Yang makin lama grafiknya akan tampak semakin mengecil seperti ini. Selanjutnya adalah pengaruh frekuensi terhadap superposisi gelombang. Nah, selanjutnya untuk pengaruh frekuensi terhadap superposisi gelombang ini, tentu saja kita akan memvariasikan frekuensinya. Selanjutnya adalah pengaruh amplitudo terhadap superposisi gelombang. Di sini saya tetap menggunakan fungsi for, di mana akan ada 2 buah input frekuensi di dalamnya. Nah, berikut adalah bentuk output yang dihasilkan. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 yaitu mengenai pengaruh sudut fasa terhadap superposisi gelombang yang saling tegak lurus. Nah, setelah menjumlahkan 2 buah gelombang dengan sudut fasa yang berbeda, dengan amplitudo yang tetap serta frekuensi yang konstan, maka kita akan mendapatkan output seperti ini.
Berikut adalah bentuk output yang dihasilkan apabila waktunya diperkecil, sehingga jarak antar gelombang akan nampak semakin lebar. Nah, selanjutnya untuk pengaruh frekuensi terhadap superposisi gelombang. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika kita ingin memvariasikan frekuensi, maka variabel lain harus kita tetapkan dalam keadaan konstan. Nah, untuk itu saya akan mengambil output amplitudo sebesar 50, dan untuk frekuensi gelombang yang pertama yaitu sebesar 20, dan frekuensi kedua yaitu 30. Nah, untuk nilai frekuensi yang berbeda ini, kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu simulasi yang 3C mengenai pengaruh amplitudo terhadap superposisi gelombang. Karena kita ingin mengetahui pengaruh amplitudo, maka kita harus memvariasikan amplitudo dengan frekuensi dan beda pasa yang sama. Di sini saya menetapkan beda pasanya itu sebesar 45. Untuk amplitudo yang pertama, amplitudo kedua, dan besar frekuensinya. Nah, dari perhitungan waktu dari 0 sampai dengan 200, maka kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya adalah simulasi yang keempat, 4A, mengenai pengaruh faktor redaman terhadap amplitudo gelombang. Karena kita ingin mencari pengaruh faktor redaman terhadap amplitudo gelombang, maka di sini saya akan memvariasikan nilai faktor redamannya, di mana input yang lainnya akan ditetapkan pada nilai yang konstan. Yang pertama, amplitudonya 50 dengan massa benda 10 dan nilai konstanta pegasnya 200 serta faktor redam banyak datanya 2. Faktor redaman yang pertama 0,1 dan faktor redaman yang kedua adalah 0,2. Nah, dari data ini maka kita akan mendapatkan pengaruh faktor redaman terhadap amplitudonya berupa grafik osilasi redaman sebagai berikut. Selanjutnya, untuk 4B, yaitu pengaruh konstanta pegas. Nah, karena kita akan mencari pengaruh konstanta pegas, maka kita akan memvariasikan konstanta pegasnya. Dengan amplitudonya 50, massa benda 10, faktor redamannya 0,1, banyak data 2, dengan konstanta pegas yang pertama 100 dan juga konstanta pegas yang kedua yaitu 200. Dari input yang telah kita tetapkan tadi, maka kita akan mendapatkan hasil berupa grafik berikut, yaitu berupa grafik osilasi redaman dengan simpangan dari 50 hingga min 50. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai grafik 3 dimensi. Yang pertama yaitu untuk kerucut, untuk grafik kerucut.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. Mohon maaf sebelumnya kan ada gangguan pada MATLAB saya. Selanjutnya untuk grafik 3 dimensi, yaitu untuk kerucut. Nah, untuk kerucut ini kita akan menginputkan nilai radius dan juga nilai tinggi dari kerucut yang kita inginkan, di mana nilai radiusnya itu saya masukkan 5 dan tingginya 4. Nah, dengan input ini, maka kita akan mendapatkan kerucut sebagai berikut. Di mana kerucut ini selanjutnya untuk soal kedua, yaitu dengan kerucut yang titik puncaknya berada di bawah. Nah, dengan nilai X berupa matriks dan nilai Z yang berupa akar dari nilai X dikali X tambah Y dikali Y, maka kita akan mendapatkan bentuk kerucut sebagai berikut. Selanjutnya, untuk kerucut yang puncaknya menghadap ke kiri, dan kerucut yang puncaknya menghadap ke kanan. Selanjutnya adalah nilai bentuk permukaan bola. Untuk permukaan bola ini kita akan menginputkan nilai A dan juga nilai B, di mana saya akan menetapkan nilai A sebesar 2 dan nilai B-nya 1. Selanjutnya untuk bidang datar pada posisi miring. Selanjutnya yaitu untuk permukaan elip. Nah, setelah menjelaskan mengenai deret, simulasi, dan grafik 3 dimensi, saya akan lanjut menjelaskan mengenai grafik 2 dimensi.
Nah, untuk yang pertama yaitu grafik hubungan X dan Y, di mana X yang saya akan variasikan dari 0 hingga 100 dengan jarak atau pertambahan 0,1, dan Y merupakan fungsi persamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan menginputkan nilai A, mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan. Nah, berikutnya adalah grafik hubungan D dan T. Mohon maaf karena ada kesalahan. Nah, baiklah, berikutnya yaitu untuk grafik dua dimensi, yaitu di mana hubungan X dan Y, saya akan menginput nilai A, B, dan juga C, di mana nilai X-nya akan saya variasikan dari 0 hingga 100 dengan pertambahan 0,1. Nah, berikut adalah bentuk grafik yang akan dihasilkan dari persamaan kuadrat tersebut. Selanjutnya adalah untuk grafik hubungan D dan T, yaitu hubungan antara jarak dan waktu, di mana saya akan menginginkan nilai kecepatan awal dan juga kecepatan akhirnya dengan nilai waktu yang akan terus divariasikan dari 0 hingga 50. Di sini dapat kita lihat bahwasannya hubungan antara jarak dan waktu adalah berbanding lurus. Selanjutnya adalah grafik kurva Lissajous, di mana saya akan memvariasikan nilai amplitudo dan juga frekuensinya. Berikut adalah bentuk kurva Lissajous yang saya dapatkan dengan waktu dari 0 hingga 200 dengan pertambahan sebanyak 0,1. Saya akan mengubah waktunya menjadi 100. Maka kurva yang didapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah bentuk grafik lintasan peluru dengan kecepatan awal 15 meter per second, sudut elevasi 45 derajat,
Maka lintasan peluru yang didapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, adalah grafik superposisi dengan beda fasa. Dengan amplitude pertama, nah berikut adalah hasil dari grafik superposisi getaran mekanik dengan input amplitudo, periode, dan juga beda fasa. Selanjutnya adalah kurva Lisa-Jones dengan amplitudo yang sama dan frekuensi yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah gambar grafik dengan orde 2x1, di mana persamaan Y1-nya adalah persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan juga Y2-nya sama dengan A dikali cos X kuadrat ditambah sin X. Berikut adalah grafik dengan orde 2x1. Selanjutnya adalah grafik dengan orde 1x2 mengenai hubungan antara jarak dengan waktu dan juga energi kinetik dengan kecepatan. Kecepatan awalnya dengan kecepatan 5 dan massa 10. Nah, berikut adalah grafik dengan orde 1 dikali 2. Dan selanjutnya adalah grafik dengan orde 2x2. Nah, di sini saya akan memvariasikan nilai sudut elevasinya dari 20, 30, 45, dan juga 60. Nah, berikut adalah bentuk grafik yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya adalah untuk fungsi yang E dan juga F. Yang pertama, saya akan membahas fungsi untuk cermin. Nah, pada soal ini saya membuat dua fungsi. Yang pertama, fungsi untuk bayangan dengan output berbentuk keterangan, dan juga fungsi untuk jarak dengan output yang diinginkan berupa P, H, dan S, dan F. Nah, berikut adalah coding utama. Nah, ini adalah bentuk pemanggilan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari input yang kita dapatkan, maka kita
mendapatkan hasil berupa jarak benda 18, tinggi bayangan 12, dan sifat bayangan tersebut nyata, terbalik, serta diperkecil. Berikut adalah fungsi yang F. Nah, di sini saya juga membuat dua buah fungsi, yaitu fungsi untuk nilai volume, di mana output yang diinginkan adalah volume, dua buah volume benda, yaitu volume kubus serta bola. Dan selanjutnya itu fungsi untuk massa. Nah, berikut adalah bentuk coding utama yang telah saya buat. Berikut adalah output atau fungsi utama dari kedua fungsi mengenai volume dan juga massa. Di sini saya akan membuat menu pilihan benda, itu mengenai kubus dan juga bola. Kita akan mencobakan untuk kubus. Nah, di sini kita akan memilih bendanya. Isinya 4. Nah, maka kita akan mendapatkan massa jenis bahan, yaitu 7,9 dengan volume 64 dan massanya 506,60. Nah, baiklah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan dan juga gangguan yang terjadi selama presentasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.